Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Vinkira Viverina NPM 19110702797. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika pendidikan, materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan terakhir. Dosen pengampu Ibu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Langsung saja, materi pertama, penelitian dan statistik. A. Penelitian merupakan cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh haruslah valid, reliable, dan objektif. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. B. Statistik statistika. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Statistika ialah cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Jadi, statistik itu produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Macam-macam statistik ada 4, deskriptif, inferensial, parametrik, dan non-parametrik. Materi kedua, distribusi frekuensi. Definisinya ialah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuannya ialah untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Adapun kelebihannya yaitu kita dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, dan kekurangannya ialah rincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas ialah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama, kita tentukan banyaknya kelas yang dirumuskan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu banyaknya keseluruhan data. Langkah kedua, kita tentukan rentang data dirumuskan dengan R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Langkah ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Dirumuskan P sama dengan R dibagi K. Langkah keempat, tentukan ujung bawah kelas pertama. Langkah kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. Langkah keenam, tentukan batas atas kelas pertama. Langkah ketujuh, tentukan ujung atas kelas pertama. Langkah ke-8, daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Langkah ke-9, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tally. Dan langkah yang ke-10, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama atau tidak dengan banyaknya keseluruhan data tersebut. Kemudian, distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. 1. Distribusi frekuensi relatif membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. 2. Distribusi frekuensi kumulatif ada 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Materi ketiga, data statistik. Definisi data ialah himpunan nilai atau variat atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek. Jenis-jenis data ada 2. Yang pertama, data kualitatif yang mencakup jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain sebagainya. Yang kedua, data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Cara menyusun angka, data nominal, data ordinal, data interval.
Bentuk-bentuk angka antara lain yang berdasarkan waktu pengumpulannya, data seketika dan data urutan waktu. Sumber data statistika ada dua. Yang pertama, data primer, mencakup wawancara langsung atau tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder mencakup data dari pihak lain antara lain BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, ataupun yang lainnya. Penyajian data dalam bentuk tabel. Berikut gambar penyajian data dalam bentuk diagram lambang. Gambar ini menunjukkan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Gambar ini menunjukkan penyajian dalam bentuk diagram garis. Penyajian ini dalam bentuk diagram lingkaran. Materi keempat, ukuran pemusatan data atau central tendency. Jenis data ukuran pemusatan ada dua, data tunggal dan data berkelompok. Rata-rata atau mean untuk data tunggal dirumuskan X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Modus data tunggal. Modus itu nilai yang sering muncul, ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan sekelompok data. Modus data berkelompok rumusnya MO sama dengan B ditambah B1 dibagi B1 tambah B2 dikalikan P. Median data ganjil. Letak nilai median, cara mencarinya, K sama dengan N dikurang 1 dibagi 2. Contoh pengerjaannya. Median data genap dirumuskan K sama dengan N bagi 2. Contoh soal dari median data genap. Median data kelompok. Untuk menghitung median dari data yang dikelompokkan, dipergunakan rumus ME sama dengan B ditambah P. Setengah N dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median. Menghitung kuartil, desil, dan persentil. Kuartil disimbolkan Q1, Q2, Q3. Desil disimbolkan dengan D1, D2, D3 sampai D9. Sedangkan persentil disimbolkan dengan P1, P2, P3 sampai P99. Rumus kuartil ke N sama dengan 1, 2, 3. Materi kelima, ukuran penyebaran data, ialah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Ada 7 antara lain jangkauan atau range, simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, persentil, koefisien variasi, dan angka baku atau nilai standar. Materi keenam, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Contoh, satu orang dapat digunakan sebagai populasi dikarenakan satu orang tersebut mempunyai berbagai karakteristik seperti gaya berbicara, gaya berpenampilan, hobi, dan lain sebagainya. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif atau mewakili. Alur pengambilan sampel, populasi, frame sampel, dan unit eksperimen. Penentuan jumlah sampel yaitu
banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Karakteristiknya, semakin besar power of effect yang akan dihasilkan, diperlukan sampel yang relatif sedikit. Semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Teknik pengambilan sampling. 1. Probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. 2. Non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Teknik sampling menentukan ukuran sampel. 1. Tabel Krejci. 2. Nomogram Heriking. 3. Rumus Slovin. Materi ketujuh, korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tidak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas disebut dengan korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel independen atau tak bebas disebut dengan korelasi parsial. Dengan kata lain, analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R dan koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat. Koefisien relasi Range-Spearman. Berikut rumusnya. Kemudian, koefisien korelasi Pearson. Berikut rumusnya. Koefisien determinasi bisa kita lihat di sini ada rumusnya. Koefisien determinasi ialah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Kemudian ada koefisien korelasi ganda. Bisa kita lihat rumusnya. Materi ke-8, analisa regresi atau analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y berdasarkan jumlah variabel bebas. Yang pertama, ada satu variabel bebas yaitu regresi sederhana. Yang kedua, ada lebih dari satu variabel bebas disebut dengan regresi berganda. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut dengan variabel bebas atau independent variable atau variabel peramal, prediktor, dan seringkali disebut variabel yang menerangkan atau explanatory. Regresi berganda. Independen variabel yang dianalisis lebih dari dua kegunaannya yaitu untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus dalam satu metode analisis. 2. Untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat. Ketiga, memprediksi nilai variabel terikat bila diketahui nilai-nilai variabel bebasnya. Regression modeling steps. The first, hypothesis deterministic component. The second, estimate unknown model parameters. The third, hitung koefisien keterandalan. And the last, evaluate model and use model for prediction and estimation.
Materi ke-9, uji validitas dan uji reliabilitas. Kita perhatikan di sini ada 4 gambar. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Gambar yang kedua, menembak secara acak merata di segala tempat. Gambar ketiga, menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran atau disebut dengan tidak reliable dan tidak valid. Dan gambar yang keempat, menunjukkan menembak sasaran secara konsisten, disebut dengan reliable dan valid. Macam-macam validitas. A. Validitas logis dan B. Validitas empiris. Simpulan, secara keseluruhan kita mengenal ada 4 validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruk teori, validitas ada sekarang atau sesudah, validitas prediktif atau pengalaman. Validitas butir soal atau validitas item. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang sangat besar terhadap skor total. Kesejajaran diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Tes terstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar ialah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Cara menentukan validitas soal menggunakan tes terstandar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas terstandar tersebut. Validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas item atau butir, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Uji reliabilitas dengan Cronbach-Alpha. Rumus sebagai berikut. Menghitung total variansi butir. Rumus sebagai berikut. Menghitung total variansi, rumusnya sebagai berikut. Menghitung koefisien Cronbach-Alpha, rumusnya sebagai berikut. Langkah uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Misalkan, kepuasan upah disurvei dengan 5 pertanyaan. Langkahnya yang pertama, buka file yang akan diuji, klik analisis, scale dan pilih reliability analysis. Masukkan 5 pertanyaan yang diuji, pilih pada box model alpha, klik statistics dan pilih scale if item delete. Selanjutnya, untuk menjadi perhatian, nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item. Angket yang valid. Item yang tidak valid tidak dilibatkan dalam pengujian reliabilitas. Instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh lebih dari 0,60. Baik buruknya reliabilitas instrumen dapat dibandingkan dengan tabel yang tergantung pada N dan tingkat signifikansi. Contoh, pada kasus kuesioner 10 item dengan 12 responden. Karena item 1, item 5, item 9, dan item 10 tidak valid, maka dibuang dengan tanpa mengurangi kesatuan arti kuesioner. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri
Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.